Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Solasi Barbershop. Nah, sudah cukup lama ini kayaknya saya udah nggak upload lagi. Nah, sekarang alhamdulillah ada kesempatan nih lagi bikin konten tutorial. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat potongan French crop egg mullet. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah bikin cukuran French crop egg mullet apa belum nih? Nah, kalau belum bisa dicoba cara saya yang kali ini. Nah, akan tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya juga, dan klik like jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi lagi. Nah, biasanya saya itu mau bikin cukuran French crop, entah sampingnya itu dibikin mullet ataupun dibikin high fat, saya itu biasanya tetap mencukur bagian rambut atasnya dulu ya. Pertama, seperti biasa kita tentukan patokan poninya di sini. Nah, kita bisa tanyakan ke customer kita untuk poninya itu mau seberapa pendek. Dengan cara apa? Dengan cara menaruh sisir di tengah-tengah rambut atau menaruh sisir di dahinya. Dan kalian bisa menanyakan kalau dengan pertanyaan seperti ini sisirnya kurang naik atau kurang turun. Nah, nanti customer kalian itu pasti menjawab. Nah, kalau udah deal poninya segitu, itu nanti buat patokan untuk mencukur area atas. Nah, kita kan membuat profil section tuh. Profil section itu yang seperti saya buat ini. Jadi kanan kiri dijepit, dibagi. Nah, tengahnya itu menjadi patokan area kanan dan area kiri. Nah, untuk potongan French crop itu bentuk potongannya atau potongan guntingnya atau bentuk apa ya namanya? Apa bentuk pola potongnya itu round. Jadi mengelilingi kepala dari depan ke belakang itu juga round, dari samping kiri ke kanan atau sebaliknya itu juga round. Jadi benar-benar mengelilingi bentuk kepala. Nah, jadi seperti itu. Patokan tengahnya itu tadi kita buat round dari depan, dari area dahi, dari area poni ke belakang sampai unyang-unyang atau sampai crown, atau belakangnya crown itu apa ya? Aku agak lupa sih. Atau kalian kalian tahu nggak sih bagian-bagian kepala itu apa aja? Boleh dibantu komen dong kalau kalian tahu. Aku agak lupa soalnya. Pokoknya intinya dari poni ke belakang itu bentuknya round. Round itu mengelilingi bentuk kepala, pola cukurannya. Nah, setelah kita memotong patokan bagian tengah, kalian langsung saja over direction atau pindahkan patokannya itu. Biasanya saya pindahkan ke sebelah kanan dulu. Nah, di sana kita potong juga round seperti itu. Jadi intinya cukuran French crop itu, cukuran pola cukurannya itu seperti mengelilingi bentuk kepala. Yang perlu kalian ingat itu seperti itu. Oke, kalian tinggal lanjutkan saja. Sebenarnya menurut saya kalau cukuran rambut atas itu lebih mudah daripada cukuran rambut bawah. Kalau menurut kalian iya nggak sih? Tapi ya itu beda-beda pendapat sih dari masing-masing tukang cukur. Tapi itu pendapat saya. Nah, kalau bagian sebelah kanan sudah, jangan lupa ambil di bagian sebelah belakang atas ini. Kalian bikin layer itu tingkatan supaya tidak supaya lebih bertekstur untuk area belakangnya dan tidak terlalu menumpuk. Dan lanjut kita untuk memotong rambut atas area sebelah kiri. Seperti yang saya bilang tadi, intinya potongan French crop itu potongan pola cukur yang seperti mengelilingi bentuk kepala. Jadi dari depan ke belakang membentuk round, dari samping kiri ke kanan juga membentuk round.
round itu bahasa Indonesianya itu apa? Bulat. Intinya itu seperti mengelilingi bentuk kepala. Aku yakin kalian itu sudah familiar sama kata-kata round, triangular, terus square. Ya itulah pasti kalian udah cukup familiar. Jadi kalian tinggal improve saja apa yang bisa kalian improvisasi. Rebo sing Kebumen prei, Jemuah sing Monggo Gunung prei. Anjay, kan kamu kan terus. Loro ae akeh. Bantu kok ngono kan. Ngono ya sing bantu deh. Ya iya no. Kowe Terus apa dulu? Nah mungkin untuk cukuran atasnya ini bisa langsung saja kalian praktekkan atau kalian lihat saja bagaimana cara saya membuatnya. Nah kalau kalian belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nah nanti insya Allah saya jawab satu persatu, oke? Nah Makanya aku karo golek bahan jowo tuh kadang ning pasar. berarti kowe golek samben. Ning pasar ngopo? Hati to. Terus Mbok dol dhewe. iya. Eh? Ora tak do dhewe melu wong ngono ya melu ngono sing buka palang itu. Melu goleke ngedolke ngono ta. Oh, tanya-tanya tuh untuk buka-buka ke sekolah. Tunggu. Ya 150 payu siji. Loro telu wis. Ki mau gawe nang pasar lho. Gawe nang pasar tok gak ngono. Gorong nuntut nek ana apa wis gawe ora. Ngiderke barang kok oleh dhewe. Iya kan, ora ditambah. Berarti kuwi ndek kandang ya kaya KUD. Wis juga audio kandang kono dhewe. Mesti ya meh mirip KUD ngono ning luwih cilik. Sebelum ngantek yo mung tandon sapi. Nanti kalau masuk pasarane. Saiki bahan piro, Mek? Apa nih? Ya pasarane bahan sing Bakalan toh. heeh. Ya mesti tenane sing ya nek golek sing wis Nek dana 12.000 oleh cilik kok wis lumayan. bebas. Eh? Pedet iki. Sepedet bajigeri. Tak lah ana ning ndang regane sapi. Ora bakal medun to. Yo medun tapi mbok kapan? Iki kan cah enom kan anu to. Burung golek bakalan nah. Wah, nanti sak regane di sini. Ah iya. Nah oke, kalau semua sudah tercukur area atasnya itu, tinggal kita rapihkan kembali area poninya supaya lebih presisi. Namanya French crop kan poninya itu rata kan, crop top. Crop itu kan rata kan, jadi ya perlu diratain dong poninya. Oke. Tekan ku mati aku ra bakal mandek sak turun. Tekane mati terus ana ing jero atine atimu. Nganti tok dua ke aku lilo wis kelino bab ngampet loro. Ra ono kata pisah yo kaya endinge indah. Aku jelas ngamuk. Nonton ndek ikra wis. Kapan? Sok tanggal 26. Di alun-alun kok. Ora. Nah, itu bapakku. Nang apa? Nanti konco. Mbokmu Gua anjing. Mbokku jak nonton ndek. yangu to piye to kuwi? Boros. Gratis kok.
Nek jajan. Jajake sempal sebelah ngono kok. Kirim mau pondok. Nah lanjut kita membuat pola mulet di area samping. Kenapa saya biasanya mencukur French crop itu memulai dari rambut atasnya dulu? Ya karena supaya nyambung dengan baseline cukuran sampingnya. Nah kalian bisa lihat saya itu langsung menyambungkan area baseline cukuran samping itu dengan tinggi dari pola poninya. Jadi kalau dilihat itu lebih presisi dan lebih manis. Anjay, lebih manis padahal enggak ya. Tapi ya seperti inilah, ini cara saya. Kembali lagi, ini cara saya yang saya improvisasi atau saya juga tiru dari beberapa barberman besar lainnya yang ada di sosmed itu. Oke. Kembali lagi, kalian bisa tiru ataupun tidak. Ini tidak wajib untuk ditiru, hanya saya mencontohkan saja. Boleh dipakai dan boleh tidak. Boleh dipakai tapi diimprove itu sangat bagus. Oke, di sini saya menggunakan cut nomor 2 sampai lupa dengan lever close. Ono batas wajare aku ra bakal berontak. Terus kau kekacanmu rusak. Kop aku yang kowe kepenak. Nah, setelah kita buat baseline, biasanya di sini saya gunakan guard nomor 1 dengan tuas atau lever itu open. Kita gosok naik dengan teknik mencongkel. Jadi dari bawah itu ditekan, semakin naik semakin mengambang supaya tidak menimbulkan menimbulkan garis baru. Jadi batas kalian itu adalah baseline. Kalian gosok hati-hati, jangan terburu-buru. Kita itu mengutamakan kualitas. Jadi barbershop itu identik dengan kualitas yang iya dong harusnya. Kok terus kayak tutup aja kan? Nah lanjut, kita setelah membuat baseline dan guard 1, kita lanjut membuat guideline. Bacanya gimana sih? Nah kalian langsung ambil saja batas dari lengkungan dari pelipisnya itu semakin ke belakang. Jadi sekitar 2 jari dari baseline. Kalian habiskan menggunakan trimmer. Nah di sini sebelah kanan, dan jangan lupa kita ambil untuk sebelah kiri juga sama. Polanya itu 2 jari dari baseline, atau ini pola high taper fade. Mungkin kalian udah familiar sama dengan cukuran. Kok sama dengan cukuran? Sama dengan nama cukuran apa sih? Pokoknya itulah, familiar dengan nama cukuran high taper fade. Jadi itu yang menjadi guideline kita kali ini. Kelakuan aku. Wong tuku to, apa ya? Kan ngapalke jenenge siji-siji. Nah setelah guideline atau garis petunjuk, kita langsung sambungkan saja menggunakan guard nomor 0,5 atau setengah dengan tuas lever close. Kita gosok naik pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Nah di sini saya biasanya seringnya itu menggunakan area sudut blade atau ujung-ujung blade-nya saja, supaya bisa menjangkau area-area yang tidak rata di tulang kepala customer kita. Karena rata-rata orang Indonesia itu tulang kepalanya itu tidak rata, tidak seperti orang luar negeri, Eropa, atau yang tulang kepalanya itu bisa rata. Nah di sini customer saya itu tidur ini. Malah turu dia itu, aduh. Nah walau tadi saya bilangnya langsung menyambungkan, akan tapi pasti masih ada garis yang tercipta dari guideline atau garis petunjuk. Nah di sini saya gunakan clipper tanpa sepatu, tanpa guard.
dengan tuas langsung menggunakan tuas close. Disclaimer, kalian bisa terlebih dahulu menggunakan tuas open atau lever open. Jadi jangan terlalu mengacu dari cara saya. Kalian harus improve cara kalian sendiri. Oke? Karena saya lebih nyaman langsung menghilangkan garisnya itu menggunakan tuas lever close. Jadi saya lebih sering kalau membuat fade, cukuran fade yang bergradasi dari 0, saya itu langsung menghilangkan garisnya itu menggunakan tuas lever close. Tetapi saya hanya menggunakan sudut blade-nya saja, dan sesekali saya merengkan clippernya. Jadi nanti ngambilnya rambut itu tidak terlalu ke dalam. Jadi meminimalisir coak. Oke? Kan berjuang nanging ngopo walasanmu ning aku. Lanjut clipper overcomb. Clipper overcomb adalah teknik mengambil rambut yang keluar dari sisir. Clipper itu mesin clipper. Overcomb itu yang melebihi sisir. Comb adalah sisir, over adalah lebih. Jadi yang kita ambil menggunakan clipper itu area yang lebih atau area yang keluar dari sisir. Nah, di sini saya gunakan sisir dari atas ke bawah, tidak seperti overcomb pada umumnya, karena saya itu tadi dari hasil improvisasi saya, ternyata teknik ini lebih lebih enak saya gunakan daripada harus dari sisir dari bawah ke atas. Tetapi sesekali saya juga menggunakan teknik dari bawah ke atas untuk membuat clipper overcomb. Jadi tidak harus selalu apa yang saya contohkan harus selalu dipakai terus. Ada kalanya kita harus improve atau kembali dari cara kita sebelumnya. Jadi cukuran rambut itu tidak selalu dari tidak selalu urutannya itu sama. Contoh, misal kalian mau membuat cukuran rambut, pertama itu tidak menggunakan sama seperti saya yang tadi, kan umumnya itu barber biasanya atau tukang cukur membuat cukuran itu sampingnya dulu baru atasnya, tapi saya tadi atasnya dulu baru sampingnya. Jadi seperti itu, kita harus improve, jangan terpaku pada satu cara saja. Oke? Duwe hati untuk membuat dalam henti. Nah, setelah kita membuat cukuran sampingnya selesai atau muletnya selesai, kita ambil rambutnya di bagian belakang, kita semprot dulu supaya basah, karena untuk mencukur rambut menggunakan gunting itu lebih enak dalam rambut dengan kondisi yang basah. Nah, ini saya gimana ya, kalau menjelaskannya itu kurang bisa. Jadi kalian bisa tonton aja. Nah, nanti pokoknya seperti ini cara saya. Pertama saya sisir ke belakang dulu seperti tadi. Nah, saya ambil perlahan-lahan dari bawah ke atas, sedikit-sedikit kita sambungkan. Pokoknya seperti inilah cara saya. Yang masih belum nyambung kita sambungkan. Nah, boleh kalian tiru atau boleh tidak. Inikah caramu? Apa? Ndek garis keras. Pasuwo. Niken Amora. Bunda Niken. Atas tangis. Ngono bisa sing urung petang ndi lho, Cuk. Ngono bisa sing urung petang ndi. Kowe ya? Jauh tua aku. Cukup sudah.
Pak W gitu. Pak W. Siapa ya? Iya. Boleh dengan tapi apa? Ikan Amora. SMP kan nanggapnya di tanah. Atas tangisanku kau permainkanku sesuka hatimu. Cukup sudah, cukup sampai di sini saja daripada kita bicara. Aku kau balas dengan dusta. Sudah cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Nah, setelah selesai semua, samping dan belakang sudah kita cukur, waktunya kita membuat outline atau mempertegas garis rambut atau hairline-nya. Nah, poninya juga jangan lupa kita pertegas lagi sedikit demi sedikit. Kita outline bagian muletnya ini sampai ke belakang, karena French crop itu lebih bagus kalau muletnya itu juga rapi. Jadi outline-nya itu tegas gitu loh. Saya rasa untuk part outline ini tidak perlu saya jelaskan lebih banyak lagi, karena mungkin kalian sebagai tukang cukur pasti sudah lebih tahu daripada saya mungkin. Ya pokoknya outline itu tinggal merapihkan garis rambut saja sih. Jadi ikuti saja hairline-nya. Nah, jangan terlalu dalam supaya nanti tumbuhnya rambut itu juga bagus. Nah, oke. Kalian ikuti saja atau ikuti saja dari garis rambut customer kita. Karo sumpah janjimu, pancene kowe teko. Lindani tresno puna longso, rasane ono. Nah, di sini bagiannya agak sulit karena ya ini tumbuh rambutnya area belakang customer saya itu gimana ya, tidak lurus semua ke bawah, jadi ada yang belok ke sana lah, ke sini, ke sana, ke sini karena ada buntut urang. Jadi biasanya itu saya angkat dulu menggunakan sisir, saya buat patokan dulu di area buntut urang. Bahasa Indonesia buntut urang ya apa sih? Coba komen di bawah dong. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi intinya saya itu jadi membuat patokan dulu, sedikit dulu. Nah, baru saya rapikan sedikit demi sedikit lagi. Jadi supaya lebih rapih dan muletnya terlihat santun. Supaya tidak ekstrim, terlalu ekstrim, karena kan depannya itu French crop. Jadi kalau muletnya belakang itu terlalu ekstrim kan juga agak terlihat gimana gitu. Kowe lali karo sumpah janjimu,
tekan matiku pancene kowe teko. Pancene kowe teko mergo tali asmara. Ngapusi. Ternyata ngantuk customer saya. Kalian kalau dipotong itu ngantuk nggak sih? Saya aja sebagai tukang cukur juga, kalau dicukur teman saya sendiri itu juga ngantuk. Nah, ini part detailing supaya memperhalus gradasi fade kita. Inti dari part detailing ini mengambil area yang masih hitam, atau area yang masih menggumpal, atau area rambut yang tumbuhnya itu tidak rata, ada yang ke kanan lah, ada yang ke bawah, ada yang ke atas mungkin, atau ada yang ke kanan. Jadi kita pecah menggunakan gunting sasak atau gunting penipis, kita ambil area yang masih hitam. Jadi part ini membutuhkan ketelitian atau kejelian mata kita sebagai tukang cukur. Karena itu saya menyebut profesi ini itu sebagai seniman rambut, karena seperti halnya kita itu sedang menggambar. Jadi bedanya cuman kalau pelukis itu kan gambarnya di kanvas, kalau nggak di tembok dengan cat. Kalau kita beda, gambarnya langsung di kepala orang, dan alatnya juga beda. Kita menggunakan clipper, gunting, bahkan razor atau silet itu. Jadi menurut saya pekerjaan itu sama halnya sebagai pekerja seni. Kalau menurut kalian sama nggak sih? Coba komen di bawah ya. Kanggo awakku rati restui ibuku, kita ini. Waduh, tak terasa nih sudah di penghujung video kita kali ini. Nah, buat kalian yang suka konten-konten seperti ini di channel Solusi Barbershop, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik like di video ini, dislike kalau kalian tidak suka, dan support channel ini supaya lebih berkembang lagi dan supaya saya lebih semangat lagi membuat cukuran-cukuran atau membuat video tutorial berikutnya. Nah, dan inilah hasil dari cukuran French crop egg mullet kita kali ini. Nah, coba kasih rating cukuran ini itu bisa ngetrend di 2026 nggak ya? Kalau menurut saya ini masih sopan lah ya kalau dibuat kantoran. Nah, see you, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua. Saya Bungkus Cinta.